Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya membuat video ini untuk sedikit menjelaskan format nilai PAS ganjil yang sudah di-share atau sudah dibagikan di grup SMK. Nah, walaupun mungkin saat ini Ibu Bapak sudah mulai menginput nilainya, mengkalkulasikan nilainya menjadi nilai akhir untuk nanti dimasukkan ke dalam rapot oleh wali kelas. Nah, Bapak Ibu yang sudah saya share adalah daftar siswa atau absensi kelas. Tentu kita samakan persepsi, kita samakan semuanya absensi yang filenya ada tulisan update tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Jadi absen ini yang kita pakai atau ibu bapak pakai supaya seragam semuanya. Ketika wali kelas nanti menginputkan nilai, ketika ibu bapak menginputkan nilai, semuanya seragam sama. Baik. Kemudian, format nilai yang sudah di-share itu adalah format nilai PAS ganjil 2020-2021. Nah, format ini silakan Ibu Bapak rubah filenya sesuai dengan petunjuk yang ini. Nama gurunya siapa, kemudian mata pelajarannya apa, kelasnya kelas berapa. Silahkan ini disesuaikan filenya, nama filenya. Kalau sudah disesuaikan, silahkan dibuka saja. Baik, Ibu Bapak, kalau misalkan sudah membuka filenya, file nilai, format nilai ini, tentu seperti yang sudah Ibu Bapak ketahui, di situ ada aspek pengetahuan. Nah, ini untuk keterangan nanti di rapotnya. Sangat menguasai, kemudian dapat memahami, cukup mengetahui, dan lain sebagainya. Silahkan ini disesuaikan dengan materi Ibu Bapak yang disampaikan. Kemudian ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan di sini juga silakan Ibu Bapak isi sesuai dengan deskripsi yang ingin Ibu Bapak jelaskan ke anak-anak. Kemudian tidak lupa di sini tentu sebagai predikat yang muncul nanti dinilai itu silakan disesuaikan juga. Nah, yang sebelumnya sudah saya share di grup juga bahwa predikat kategorinya ini. Nah, ini berlaku untuk kelas 10 saja. Yang predikatnya ya, predikat A plus, A min, kemudian ada B plus, B min. Ini predikat ini hanya ditulis untuk guru mapel yang mengajar di kelas 10 saja. Untuk rentangnya, kalau untuk rentangnya ini berlaku untuk kelas 10, 11, dan 12. Artinya apa? Kalau misalkan kelas 11, Ibu Bapak mengajar kelas 11, 85 sampai dengan 95 itu menggunakan predikat A. Jadi A plus sama aminnya itu dihilangkan untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi kita anggap 85 sampai 95 itu A. Kemudian untuk B, predikat B, kelas 11 dan kelas 12-nya itu dari 70 sampai 84. Ya, sampai 84. Predikatnya itu diberikan B. Ya, jadi B min sama B plusnya itu dihilangkan. Khusus untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi predikat yang ada A plus, kemudian A min, B plus, B min, itu hanya untuk kelas 10 saja. Karena sedikitnya kelas 10 itu akan dirubah sistemnya. Oke, itu ya. Misalkan yang tadi predikatnya kita ambil yang A itu lebih besar dari 95. Lebih besar sama dengan 95 A plus. Jadi dari 95 ini A plus. Kemudian A saja itu dari nilai 90 sampai
Baik, Ibu Bapak, ini sudah dirubah. Kalau untuk kelas 10, saya ambil contoh kelas 10 aja. Ini sudah dirubah untuk predikat yang nanti akan tampil di nilainya. Sudah dirubah sesuai dengan ketentuan yang sudah di-share sebelumnya. Karena catatannya adalah, ini ketentuan saya ambil dari panduan penilaian SMK dari Dirjen yang dikeluarkan di 2018. Ya, jadi ketentuan ini sudah ada sebetulnya di 2018, sudah ditentukan untuk SMK dari Dirjen Pendidikan, ya, Kebudayaan. Nah, baik Ibu Bapak, kemudian kalau memang itu sudah disesuaikan dengan predikatnya, silakan ini bisa diisi seperti biasa. Saya ambil contoh di sini mungkin kelas multimedia ya. Baik, kalau misalkan ini sudah diisi, silakan lanjut ke pengisian ini. Ya. Nah, kita copy pastekan mungkin dari daftar siswa yang updatean tanggal 1 bulan 12 tahun 2020. Kita copy pastekan saja dari mulai nomor induk sampai dengan jenis kelamin. Kita blok, kemudian kita copy dan dipastekan di oke. Nah, ini sudah kita copy paste daftar siswanya di sini. Nah, kemudian Ibu Bapak nanti akan melihat ada beberapa sheet di sini, pengetahuan, keterampilan, sikap. Ini khusus tentu untuk PAI dan PKN, ada nilai akhir dan ada syarat siswa nilai KBM. Kita masuk ke pengetahuan. Nah, di sini, di daftar nilai pengetahuan, mungkin Ibu Bapak sudah pernah melihat format sebelumnya, format yang PTS. Nah, ini sedikit berbeda saja di kolom-kolomnya. Kalau di format PTS itu hanya ada satu kolom, kita mengisi nilai murni hasil PTS yang sudah siswa kerjakan. Nah, kalau di sini ada beberapa nilai yang bisa Ibu inputkan dan diakumulasikan nanti sehingga menjadi nilai akhirnya. Ini misalkan nilai tugas yang 1, misalkan 85, nilai tugas 2, 80, dan lain sebagainya. Silahkan ini disesuaikan dengan penugasannya. Kemudian PTS yang kemarin mendapatkan nilai 78, kemudian PAS-nya dapat nilai 80. Nah, sehingga hasil akhirnya kita ambil contoh Ahmad Alduri, penugasan di sini. Kemudian PTS mendapatkan nilai 75, PAS 80, hasilnya ini. Ini hasil nilai rapot atau nilai semester ganjil yang nanti akan ditampilkan di rapot. Itu. Kemudian yang lainnya juga sama, silakan Ibu Bapak disesuaikan saja, diinputkan saja nilai yang sudah didapat selama pembelajaran daring atau PTS dan PAS yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Kemudian yang keterampilan, kalau keterampilan seperti yang sudah disampaikan ketika rapat bahwa nilai keterampilan itu diambil dari nilai-nilai penugasan yang sudah dilaksanakan ketika daring. Nah, kalau memang ketika daring Ibu Bapak melaksanakan penugasan ke siswa, baik itu penugasan berupa video, baik penugasan berupa membuat makalah dan lain sebagainya, itu silakan boleh dicantumkan salah satu nilainya atau beberapa nilainya di nilai keterampilan. Karena seperti yang sudah kita bahas di rapat bahwa instrumen penilaian keterampilan tidak harus memang kita ambil dari pelaksanaan praktek ketika di sekolah, tapi beberapa instrumen yang harus kita pertimbangkan juga untuk dapat mengambil nilai keterampilan di sini. Jadi silahkan, misalkan pernah membuat penugasan berupa karya atau makalah, itu silahkan dicantumkan di sini. Oh, ternyata nilai Ahmad Alduri itu 85 untuk ada satu tugas yang dijadikan keterampilan. Kalau memang satu tugas yang dijadikan bahan nilai untuk keterampilan, ya sudah, ini saja. Kemudian itu di sheet keterampilan. Kemudian di sikap. Kalau di sikap, silakan Ibu Bapak, terutama guru
PAI dan PKN menyesuaikan. Karena kita tidak bisa menilai, di sini kan ada beberapa instrumen untuk penilaian sikapnya. Setelah penjelasannya di bawah bahwa SPR itu nilai sikap spiritual, kemudian ada sosial, dan rata-rata observasi, penilaian diri, dan lain sebagainya. Ibu Bapak silakan akumulasikan saja penilaian ini, karena ketika daring, ini kita khususnya guru PAI dan PKN tidak bisa melihat kegiatan sosialnya seperti apa, kemudian melihat sikap spiritualnya seperti apa. Boleh Bapak Ibu mencantumkan di sini nilai sikapnya itu dari keseharian daring yang dilakukan oleh siswanya. Apakah mereka mengikuti dengan baik, apakah mereka mengikuti aturan yang sudah kita terapkan pada aktivitas daringnya, itu boleh lihat dari situ, ya, penilaian sikapnya. Jadi misalkan, ternyata karena dia mengikuti dengan baik, Ahmad Al-Duri ini saya kasih 86. Oke, dan lain sebagainya. Oke, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ini di format nilai akhir, tentu ini nilai akhir yang didapat oleh atau kumpulan nilai yang tadi diinputkan itu akan dirangkum di sini, dan nilai ini yang menjadi rujukan nanti ketika wali kelas menginputkan nilai di rapot. Oke. Nih ya Ibu Bapak. Nah, kalau misalkan ada siswa yang nilainya di bawah KKM, katakanlah misalkan di pengetahuan, ini Ahmad Fahmi ini dapat nilai 60, 65, misalkan di sininya 50, 56. Kemudian keterampilannya 65. Sikapnya dan lain sebagainya. Sikapnya taruhlah, kalau sikap sih bagus. Sikapnya 66. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan memang katakanlah Ahmad Fahmi itu mendapatkan atau di kesehariannya itu jarang sekali masuk ketika daring, tugas pun tidak diperoleh dengan baik, tidak dikerjakan dengan baik, maka silakan misalkan nilai yang didapat pengetahuan itu adalah 56. Di sini 56. Nah, ini nilai tepat KKM-nya itu Ibu Bapak mau memberikan 75. Misalkan ya. Dengan catatan apa? Pemberian 75 ini boleh didapat oleh Ahmad Fahmi dengan catatan harus mengerjakan tugas mengumpulkan buku catatan. Kemudian yang kedua, membuat makalah tentang desain interior. Tiga adalah membuat video tutorial menggunakan cara menggunakan Photoshop. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak memberikan nilai yang didapat oleh Ahmad Fahmi itu 56, kemudian akan Ibu Bapak berikan nilai 75, tentu dengan syarat harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, jika Ahmad Fahmi ini tidak menyelesaikan tugas ini, maka rapot tidak akan diberikan. Ya, rapot tidak akan diberikan kalau misalkan Ahmad Fahmi ini tidak menyelesaikan tugas ini. Jadi nanti wali kelas akan memprint out semua rapot ya dengan catatan Bapak Ibu sudah memberikan nilai minimalnya pasca KM ketika Ibu Bapak menyerahkan, ya tentunya dengan catatan ini. Ya. Jadi ketika
nanti wali kelas membagikan, ketika nanti wali kelas menerima hasil nilai ibu bapak, mohon diisi yang memang siswanya ada yang bermasalah di sini. Mohon silakan diisi. Itu dengan nilai KKM yang ibu bapak berikan berapa, minimalnya pas KKM ya, dengan ketentuan seperti apa. Jadi kalau orang tua Ahmad Fahmi ini akan mengambil rapot, itu rapot tersebut tidak bisa diambil sebelum Ahmad Fahmi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu bisa diambil kapan? Ya setelah mengerjakan tugas ini. Apakah semester 2, apakah misalkan nanti ketika libur dan lain sebagainya. Pokoknya selesaikan tugas yang menjadi syarat oleh guru mapel kepada Ahmad Fahmi ini, itu harus selesaikan dulu. Apakah sampai tahun depan? Ya bisa aja. Sampai tahun depan, misalkan sampai dia sebelum naik, itu harus menyelesaikan tugas ini. Ya, itu Ibu Bapak. Khusus untuk mungkin syarat siswa nilai KBM, tentu ini harus dipenuhi karena kita sepakat bahwa ketika rapat, supaya tidak memberatkan pekerjaan guru mapel ataupun wali kelas, jadi wali kelas pun bisa print out rapot sehari itu aja atau sekali itu aja tanpa harus menunggu remedial siswa atau perbaikan tidak Ibu Bapak. Perbaikannya di sini. Jadi yang menjadi cambuk lah, katakanlah cambuk kepada siswa supaya siswa itu sedikit jerak, rapotnya tidak akan diberikan dulu. Rapot bisa diberikan kalau misalkan yang diberi nilai KKM, pas KKM karena memiliki masalah akademik, entah itu daring yang tidak mengikuti ataupun hal-hal lain terkait mungkin penugasan yang diberikan oleh guru tidak diselesai, maka penyelesaiannya itu di akhir semester atau ketika pembagian rapat. Ya, batasnya kita tidak bisa membatasi, tetapi ini harus selesai tentu maksimal sebelum pembagian rapot di semester 2-nya. Adapun guru mapel masing-masing memberikan target itu silakan. Apakah targetnya sebulan, apakah targetnya 2 minggu, atau misalkan ketika semester 2 sudah masuk, ini harus sudah selesai, itu silakan. Ya, untuk mengenai target. Nah, itu Ibu Bapak mengenai syarat siswa nilai KBM. Jadi kalau misalkan memang Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan boleh ditanyakan ke saya ataupun ke rekan-rekan yang memang sudah mengerti tentang hal ini. Segitu saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.